Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 ini mengambil tema Allah peduli. Saya, Romo Yuwono MSF, akan membawakan renungan ini dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa setelah memberikan pengajaran, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk menyeberang melalui Danau Galilea. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai Dia. Kemudian pada ayat 37 dijelaskan bahwa secara tiba-tiba angin topan datang dan mengombang-ambingkan perahu mereka. Air laut masuk ke dalam perahu mereka. Kemungkinan mereka berusaha mengatasi gelombang laut tersebut dan mengeluarkan air yang masuk ke dalam kapal, namun usaha mereka sia-sia. Mereka semua sudah putus asa. Para nelayan yang sudah berpengalaman itu sudah kehabisan akal, dan tentunya mereka belum pernah mengalami badai yang sedahsyat itu. Nah, sekalipun angin topan menghantam perahu mereka, gelombang yang tinggi mengombang-ambingkan perahu mereka, bahkan deburan ombak memasuki perahu mereka, ada sesuatu yang tidak lazim, yaitu Yesus tertidur di dalam perahu dalam situasi itu. Melihat Yesus masih tidur, para murid membangunkan Dia. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sekalipun kalimat itu dalam bentuk pertanyaan, tetapi pada hakikatnya ini merupakan sebuah ungkapan kekesalan, ungkapan kekecewaan, ungkapan keheranan, ungkapan orang yang kehabisan akal, dan juga merupakan sebuah tuduhan. Para murid bukan sedang bertanya, tetapi sedang menuduh atau mengatakan bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan mereka yang hampir tenggelam, yang sedang menuju kebinasaan. Yesus tidak menanggapi tuduhan para murid. Yesus tidak memberikan penjelasan atau berusaha meyakinkan para murid dengan kata-kata bahwa Dia juga peduli dengan situasi sulit yang mereka hadapi. Yesus melakukan, yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus bangkit, menghardi angin topan itu, dan meredakan gelombang di laut itu. Sesudah itu, Yesus baru menegur sikap mereka yang tidak memiliki iman. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, bahwa Yesus sebagai pemimpin tim dan kelompok. Pada ayat 35 tadi dikatakan bahwa kita membaca Yesuslah yang mengajak, yang mengambil keputusan, dan yang memimpin tim untuk menyeberangi Danau Galilea. Menyeberangi Danau Galilea merupakan gagasan, ide, dan keputusan Yesus. Artinya, sebagai pemimpin tim, Yesus bertanggung jawab pada keselamatan timnya. Yesus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada seluruh anggota yang Dia ajak. Sejak itu, sejak kita menerima panggilan Yesus, sejak kita dipilih menjadi anak-anaknya, kita telah menjadi anggota kelompok Yesus. Kita adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, dan seluruh kehidupan kita, bahkan masa depan kita, ada di tangan Yesus. Yesus bertanggung jawab untuk memelihara kita. Ia merupakan pemimpin kita, dan ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui oleh setiap pengikut Kristus. Yang kedua, yang perlu kita pelajari juga adalah bahwa para murid sedang bersama Yesus menyeberangi Danau Galilea ketika badai itu datang dan hampir menenggelamkan mereka. Apa maknanya ini bagi kita? Sekalipun kita bersama Yesus, bukan berarti bahwa badai kehidupan tidak akan datang melanda kita. Bersama Yesus bukan berarti kita bebas dari persoalan hidup kita. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mulus bagi para pengikutnya, melainkan juga menjanjikan pertolongan kepada kita setiap anaknya. Karena itu, janganlah bertanya, "Mengapa aku mengalami ini? Mengapa aku mengalami kesulitan ini?" Ketika badai kehidupan melanda
keluarga kita, perusahaan, teman, atau hidup kita. Sebaliknya, ketika kesulitan itu datang, berserulah dan minta pertolongan kepada Yesus, karena itulah yang diajarkan Yesus. Yesus selalu menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, ayat 38, para murid menuduh Yesus tidak mempedulikan mereka. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan apa yang kita hadapi. Hal ini sama sekali tidak benar. Yesus sungguh-sungguh peduli terhadap hidup kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil adalah bahwa kita perlu mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, maka segala badai kehidupan tunduk kepadanya. Karena Dia adalah Tuhan, maka Yesus tahu kapan saatnya untuk bertindak. Dan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketika badai gelombang menghantam kehidupan kita, keluarga kita, perusahaan kita, Allah tidak meninggalkan kita. Allah peduli kepada kita. Dan Allah akan datang tepat pada waktunya membantu kita keluar dari gelombang kehidupan kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk berani mempercayakan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita sepenuhnya kepada Allah, Sang Sumber Kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah berkenan memberkati hidup kita, keluarga, pekerjaan, dan seluruh niat-niat baik kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.